Baik teman-teman, selamat sore. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Edisi khusus ini atau sore hari ini teman-teman, kita masih tetap seputar tentang ijazah. Bahkan ada dua narasumber, satu dari TV Media dan satu lagi dari konten kreator yang isinya Saudara Rismond Sianipar. Mau tahu apa isinya? Kita intro dulu. Baik, kita lanjut teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber yang saya cintai. Kali ini apa yang dikatakan Saudara Rismond bahwasanya UGM Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh rektor harus bertanggung jawab tentang dokumen-dokumen yang ada di wilayah universitas. Begitu juga skripsi dan dokumen-dokumen lainnya. Ketika dikala Pak Saudara Rismond beserta teman-teman Roy Suryo, Dr. Tipa yang diundang ketika dikala itu bulan April kalau tidak salah ya, mereka diundang dan masuk dalam satu ruangan, dan begitu juga ada beberapa rektor, dekan ya, purek ya, pembantu rektor, tapi rektornya berhalangan karena sesuatu hal. Dan di situ perwakilan dari universitas menunjukkan ada satu bundel, yaitu namanya katanya skripsi, ya, skripsi Pak Jokowi dan beberapa skripsi lainnya. Dan ternyata di skripsi tersebut setelah dilihat dan dipoto langsung oleh Saudara Rismond, ternyata bukan skripsi, tesis. Nah, ini membuat suasana makin memanas dan makin liar. Dan pada akhirnya Rismond berpendapat rektor harus bertanggung jawab. Ya pasti benar dong, karena dia adalah seorang pemimpin di universitas tersebut yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, setelah tadi mendengar video saya di konten saya pertama pagi menjelang siang perihal tentang bola panas yang banyak terjadi, yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Kali ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita dengar yuk apa yang sudah disampaikan, bahwasanya kali ini rektor Universitas Gadjah Mada dapat giliran. Sebentar. Sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman buntut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Gugatan itu diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat dan pengamat sosial sejak Senin 5 Mei 2025. Dalam gugatan tersebut, UGM dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Para tergugat meliputi Rektor UGM, para wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan Insinyur Kasmojo selaku pembimbing akademik Jokowi. Dikutip dari Tribun News, informasi itu dikonfirmasi oleh juru bicara Pengadilan Negeri Sleman Cahyono pada Jumat 9 Mei 2025. Dirinya menyatakan ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim. Cahyono mengatakan agenda saat ini masih tahap pemanggilan para pihak tergugat. Kendati demikian, Cahyono belum mengungkap secara detail isi gugatan yang dilayangkan tersebut. Sementara itu, Sekretaris UGM Andi Sandi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima salinan gugatan tersebut. Menurutnya, UGM masih mempelajari isi gugatan dan akan mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga membenarkan bahwa Insinyur Kasmojo pernah menjadi pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Lantas, pihak UGM menegaskan siap menjalani proses hukum yang berlaku secara transparan.
Dex, jumpa lagi dengan Baligi Academy ya. Memang agak flu nih sedikit, tapi kita upayakan untuk supaya isu ini tidak mati ya. Isu tentang ijazah palsu, skripsi palsu Joko Widodo yang katanya sekarang sudah uji forensik. Kita lihat saja nanti Jokowi apakah profesional ya. Jangan membandingkan dengan yang lain. Harusnya usia kertas, tinta juga, jenis tinta dan usia tinta gitu ya. Saya baca dulu komentarnya. Ada aja yang mau numpang tenar ya. Kata Joshua, ijazah dari Jepang palsu ya, namanya aja dia nggak dari Jepang ya. Alah, tadi Dex ada yang mengatakan jasa di Jepang bodong. Jadi kalau si apa itu, marga apanya itu ya, si J itu ya, saya menulis book chapter nih, in Tech Open, dia pernah nggak nulis apa ini, book chapter, reaction diffusion algorithm for vision systems ini ya, di in Tech Open ya, vision system, segmentation and pattern recognition ya kan. Nah, di situ saya menulis book chapter dengan Atsushi Nomura, Makoto Ichikawa, Rismon Asianipar, dan Hidetoshi Miike. Ya, ini dosen saya, profesor saya ini. Ya, Hidetoshi Miike. Ya. Terus jurnal juga di Springer. Ya, Nomura, M. Ichikawa, R. Asianipar, NH Miike. Ya. Mungkin si J itu nggak pernah nulis mungkin ya, jadi sirik banget kelihatannya itu. Sifat apa itu, elate. The present paper proposes an edge detection algorithm with the Fitzhugh-Nagumo reaction diffusion equations. The authors previously found that the discretized version of the reaction diffusion equations organizes a static pulse at an edge position for a binary image or for a binarized image with a fixed threshold level bla 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 ya. Terus di sini juga ada direktori satu paten saya yang dipublikkan, image processing method, image processing apparatus, and image processing program ya. JP 2008-009549 ya, 2008-0117. Inventornya Miike Hidetoshi, Cho Atsushi, Nomura Atsushi, Rismon Asianipar, terus Miike Hidetoshi. Nah ini ya, Miike Hidetoshi, Cho Atsushi, Nomura Atsushi, dan Rismon Asianipar. Ini paten ya. Kalau si J itu nggak pernah nemuin paten, jadi ributnya mulutnya kayak apa itu, ya. Ditantang datang ke Jakarta aja pun nggak berani itu, padahal sudah mau dibayarin gratis oleh siapa, Pak Heru Subagia, supaya ketemu kita di kanal Sentana atau yang lainnya. Tapi dia lebih suka nyerocos saja di apa itu, di Facebook atau di apa, sok paling hebat ya, bilang orang gadungan, dia sendiri gadungan itu orang ya. Oke, tantang komentar. Metafisik kata CJ udah di email, bohong sekali gitu ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka. Di ETD UGM juga punya saya nggak ada ya, untuk S1 dan S2 UGM kalau nggak salah nggak ada. S2 ada ya, S1-nya nggak ada ya. Bang, ada lembaga forensik tingkat internasional yang bisa dimintain tolong buat analisis ijazah? Banyak sebenarnya,
Tapi masalahnya hakimnya menyetujui nggak gitu loh. Sinambela di kelas di UGM Kahlai ya ratusan kali nelpon saya itu ya mau PDKT. Sudah saya blok, akhirnya ribut kali itu mulai Maret itu. Setelah saya datang ke UGM langsung dia nomor 1 diutus UGM untuk pendekatan sama saya ya, mungkin membungkam saya kurasa. Bahkan saya memegang juga yang namanya masih completion of study apa ya, intensive Japanese language nih, intensive language ya kan. Ini udah penyetaraan nih ya untuk pendidik nih, penyetaraan ya. Terus apa lagi coba, bentar. Memangnya Joko Widodo nggak berani, ya kan? Berani dong. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua apa stempel basah ya. Jadi stempel basah begini aja ya, apa dia sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Ini juga daftar masuknya juga pernah ini ada ya, terdaftar gitu ya kan. Jadi ya udahlah kita apa aja ya, untuk mengarahkan ke yang lain-lain ya, untuk keluar dari ijazah Joko Widodo ini banyak sekali serangan. Ya Pak Rizal Fadila pun tadi saya tanya apa namanya, masih sedang pemulihan, ngeri kali ya, tabrak motor. Aduh tahe. Tunjukin aja Pak Jokowi, apa susahnya sih? Lah iya makanya tunjukkan aja ini loh kayak gini tadi nih, ya kan? Ya transkrip nilainya aja saya berani menunjukkan nih dia, ya transkrip nilai, suburb, ya kan? Excellent, ini kan tangan basah ini ngapain sih? Cuma transkrip nilai aja, bukan untuk mendaftar pekerjaan juga kita, ya kan? Kalau memang ada kan gitu, ya kan? Kan bukan aib itu. Itu apa susahnya gitu ya kan, mau menjebak kami gitu, mau menjebak kami supaya penjara. Apa untungnya dia menjebak kami untuk penjara gitu? Kami peneliti loh, peneliti selalu bertanya, peneliti bisa salah tapi jangan bohong. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, kita bahas ya apa yang dikatakan oleh saudara Rismon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, sorry teman-teman. Para sahabat subscriber, ada beberapa poin yang saya catat ya. Pertama, ketika saudara Rismon menunjukkan ijazah dan yang lain, karena ada orang yang berkomentar, jangan-jangan saudara Rismon sendiri yang mempunyai ijazah abal-abal. Karena seorang intelektual, seorang pemikir, seorang ahli forensik, langsung dia tunjukkan lewat postingan videonya. Itulah kalau orang yang respect. Siapapun ini masih antar masyarakat, tetapi apalagi pejabat publik. Dia memang pemerintah atau rakyat punya hak untuk mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan oleh mereka pejabat publik, mantan pejabat publik, karena pada saat itu dia menggunakan ijazah tersebut. Paham ya teman-teman? Kita lanjut. Yang kedua, saudara Rismon mengingatkan kembali apa yang dilakukan oleh Kabareskrim Digital Forensik khususnya ya, karena mengingat atau berkaca dari peristiwa-peristiwa dulu ketika dikala saudara Rismon ikut sebagai tenaga ahli ya, yang dipanggil oleh para pengacara atau Otto Hasibuan untuk perihal tentang Pina Cirebon mungkin dan Jessica Wongso. Di situ saudara Rismon melihat kenyataannya. Itulah yang dia katakan.
Apa benar digital forensik Barreskrim netral atau independen? Kita lihat sendiri. Bahkan Saudara Rismond mengingatkan supaya Kabar Eskrim bukan hanya mengecek katanya 10% lagi. Itu apa? Nggak terperinci. Saudara Rismond mengingatkan supaya diuji kertas, ya, usia kertas maksudnya, tes karbon. Dan yang kedua, uji tinta. Karena dari uji ini dapatlah disimpulkan bahwasanya kertas tersebut memang dibuat di tahun 1985 atau memang usia kertas tersebut dicetak tahun 2000-an. Berarti palsu. Seperti apa yang saya katakan tadi teman-teman di konten saya pertama, atau mungkin mengenai perihal tentang penjual ijazah palsu aspal, ya. Kita dapat simpulkan dia mengatakan dan berani mengatakan bahwa kertasnya berasal dari departemen yang sama. Paham kan teman-teman? Jadi di akhir penghujung acara ini atau konten saya ini, saya hanya bisa mengingatkan saran dari atau permintaan dari Saudara Rismond, Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo. Mari sama-sama kita awasi dan tetap kita bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.